Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Ra'in Al-Hadi yang telah membacakan kalam ilahi Al-Quran. Mudah-mudahan uh, menambah gairah kita, semangat kita untuk senantiasa bertilawah, dan mudah-mudahan akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Zoom meeting ini kita akan serahkan kepada Ustadz Andi Herman Baso untuk briefing pembimbing tour leader dan mutawif. Pada Ustadz Andi Herman Baso, waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz Jalil dulu Ustadz untuk ini SOP. Oh, Ustadz Jalil ya. Oh, Masya Ya, Allah. Ustadz Mohon Wonder maaf, aja. Ustadz. Tafadhol Ustadz Randy Jalil untuk menyampaikan eh, tentang briefing pembimbing tour leader dan mutawif. Pada Ustadz Randy Jalil, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Lukman yang telah mengizinkan melanjutkan memimpin briefing kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ustadz-Ustadz semuanya yang insya Allah Allah muliakan, dan mudah-mudahan insya Allah juga kita menjadi orang-orang yang siap dalam menjalankan amanah dan tugasnya masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala kulli din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama adalah kita ucapkan puja dan puji syukur sekalian Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman wal Islam, karena berkat nikmat sehat dan sempat sehingga kita menjadi umat yang siap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertangan salam pada adalah kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat yang selalu setia mengikuti Rasulullah SAW sehingga kita menjadi umat yang layak menerima syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Baik, saudara semuanya, izin menyampaikan bahwasanya pertemuan kita malam ini eh, tour leader dan mutawif yang bertugas di bulan Juli. Mudah-mudahan ini ada beberapa SOP-nya dan ustaz-ustaznya, dan mudah-mudahan juga nanti kita akan kasih kesempatan Pak yang petugas untuk bulan Juli. Ini kita ada kurang lebih 11 grup ya, insya Allah untuk keberangkatan bulan Juli. Dan insya Allah eh, terakhir kemarin kemungkinan ada tambahan grup lagi di tanggal 17 nanti, tapi itu belum fix. Insya Allah tanggal 17. Ini tour leader yang berangkat di 13 Juli. Insya Allah Ustadz Herman Daud Jemat dan Ustadz Roin. Selanjutnya ada Ustadz tanggal 24 itu. Tanggal 20 itu Ustadz Ridwan, Ustadz Miftahul Faizin, dan Ustadz Luman Hakim. Selanjutnya Ustadz Ikhwaris, Ustadz Suhaili, dan Ustadz Herwandi Ananas. Lanjutkan lagi di tanggal 28, 27 itu ada Ustadz Irwan Saputra dan Lili Kurniawan. Selanjutnya tanggal 28, tanggal 31 itu dari Jabar. Yang kemungkinan tanggal 31 ini itu rutenya kalau nggak salah Med. Jadi mereka ke Madinah dulu, pulangnya langsung ke Mekah, balik lagi ke Madinah. Ini nanti kami konfirmasi lagi segera ini. Dan untuk yang bertugas di bulan Juli, insya Allah ini nama-namanya Ustaz Taufik, Ustaz Sahidi, Ustaz Sodik, Ustaz Nurholis, Ustaz Kamal, Ustaz Jafar, Ustaz Ilham, dan lain-lain. Dan ini untuk nama pasang-pasangannya. Ustaz Herman Ijong itu bersama Ustaz Kamal, Ustaz Roin bersama Ustaz Jafar, Ustaz Ridwan Samain bersama Ustaz Musafir, ya, insyaallah. Ustaz Miftahul Faizin bersama Ustaz Bahrum, Ustaz Nukman Hakim bersama Ustaz Sodik, Ustaz Herwandi Anas bersama Ustaz Patul Dawat, Ustaz Ekwaris bersama Ustaz Adam, Ustaz Suhaili bersama Ilham Rajab, Ustaz Irwan Saputra bersama Ustaz Nurholis,
Ustadz Lili bersama Ustadz Syahidi, dan Ustazah Habibah bersama Ustadz Taufik Hidayat. Ini insya Allah nama-nama yang akan membimbing TL dan Mutawib bersama-sama ya. Jangan lupa segera berkomunikasi. Kalau misalnya belum kenal, silahkan kenal-kenalan gimana, dan kompak-kompak, dan mudah-mudahan ini sudah di pasangannya. Dan mohon maaf jika ada yang mau tukar atau mau cing atau mau itu, tolong segera konfirmasi ya. Kenapa kenapa alasannya, biar kita segera menyesuaikan. Karena kalau misalnya di jadwal Juli ini tidak sesuai dengan jadwalnya, ini khawatirnya nanti berpengaruh di jadwal di Agustus nantinya gitu. Karena di setiap Agustus itu lebih padat lagi, kurang lebih hampir lebih banyak lagi grupnya. Kalau misalnya kita dari tanggal sekian kita mundur atau nggak bisa, khawatirnya nanti di Agustus akan mempengaruhi jadwal lainnya. Itu Ustaz. Harapnya termasuk juga Mutawib ya. Kalau TL insya Allah sudah tetap. Ini yang Mutawib yang perlu diperhatikan jadwalnya. Itu Ustaz. Ini insya Allah kita mengacu kepada pelayanan kita, bahwasanya kita ini harus melayani jamaah itu yang terbaik. Ini kita selalu ulang-ulang Ustaz, semuanya, biar kita jadi hafal dan paham. Karena setiap keberangkatan itu kita sampaikan, inilah SOP kita. Inilah indikator keberhasilan kita, yaitu melayani yang terbaik sehingga kita menjadi manusia yang begitu amanah. Kalau TL kemarin itu dikasih tahu bahwasanya TL itu harus berkah. Insya Allah kemarin sudah disampaikan pada leader, yaitu membimbing yang menyenangkan sehingga jamaah itu nyaman, tentram, yang pasti TL dan Mutawib harus akor ini. Nah, itu Ustaz. Kalau TL dan Mutawib beda akor, mak manu nak nyenangkan jamaah gitu kan. Itu. Sehingga timbullah kenikmatan dalam beribadah Ustaz semuanya. Kalau kita akor dengan TL akor, dengan Mutawib akor, dengan jamaah akor, wah mantap kali kalau perjalanan jamaah ini ke masjidnya lemah, perjalanan lemah, dan insya Allah grupnya jadi lemah insya Allah ya. Selanjutnya kita profil trader dan Mutawib sehingga kita menemukan namanya pelayanan kita terbaik dalam pelayanannya, keren dalam penampilan, membimbing karena dakwah. Karena ini adalah penampilan dan yang mesti kita miliki Ustaz semuanya. Kita harus memberikan yang terbaik. Anggaplah ini menjadi tugas terakhir kita, sehingga kita memberikan suatu hal yang maksimal. Ya, sehingga Allah kayaknya kita layak melanjutkan menjadi Mutawib atau TL lagi di berikutnya. Keren penampilannya, makanya kemarin kita semua TL diwajibkan memakai jasket, dan Mutawib tadi insya Allah sudah kami kirimkan ke Ustaz Hadi untuk seragam Mutawib. Mudah-mudahan segera dikirimkan, mungkin kayaknya dibuat sendiri-sendiri kemarin sepakatannya. Mudah-mudahan pas tanggal 13 sudah bisa menjadi dipakai ya untuk gamis model Mutawibnya. Terus membimbing karena dakwah, karena kita dakwah ini soalnya tuh serius, menyampaikan, selalu mengajak dalam kebaikan kita. Luar biasa bisa menyentuh hati. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan dapat menyentuh hati jamaah itu sehingga semuanya terasa spiritual journey-nya. Mengingat jamaah itu ke sana itu bukan ingatannya tentang fasilitas dan lain-lain, tapi tentang pelayanan Zapa. Tour leadernya baik, Mutawibnya baik, sehingga sampai pulang pun kadang itu jamaah kadang, Ustaz aku nak berangkat lagi, nak sama TL itu kalau pacak Mutawib itu. Nah, alangkah senangnya kita insya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita bukan lagi sekadar melayani. Ini layanan Zapa, bentuk layanan Zapa ya Ustaz ya. Kalau ditanya layanan Zapa Tour, langsung kita jamaah lain-lain mengucapkan mantap ya kan. Tapi mantap ini bukan cuman sekadar mantap-mantap saja, tapi itulah dari singkatan dari kita. Singkatannya apa? Semuanya memahami SOP layanan, asik, niat yang tulus, terbaik, amanah, dan penuh perhatian kita pada jamaah. Ini intinya semuanya tentang layanan kita Ustaz semuanya. Sehingga kita kalau sudah mantap dalam pelayanan, insya Allah
semua jamaah akan kembali lagi mempercayakan umrohnya kepada Zapatur. Dan mudah-mudahan setelah kita menyampaikan ini jamaah jadi Ustadz Zapatur ada haji, mudah-mudahan menjadi mendaftar haji juga. Ini Ustadz mungkinlah sudah disampaikan juga. TL memastikan semua mitra yang sudah berangkat. Ustadz yang keberangkatan bulan Juli sudah tahu semua? Apalagi sudah grupnya sudah dibuat? Apakah sudah tahu mitra-mitra siapa saja yang ada di grup situ? Mudah-mudahan sudah semua ya Ustadz ya, berkomunikasi dengan mitra jamaah yang akan dibawanya. Sudah masuk semuanya bentuk perkenalan, itu mungkin di grup itu sudah dimulai. Karena perhatikan sudah bergoyor mulai perkenalan tentang siapa kita, TSL jamaahnya, dan beserta materi-materi. Mungkin setiap hari itu di-share info-info kebaikan sehingga mereka selalu terkenang, dan terus kajian dan lain-lainnya. Mendata jamaah yang menggunakan WA dan tidak. Ini sangat penting seperti yang disampaikan kemarin, banyak jamaah itu yang sudah tua, dia pegang HP tapi nggak bisa menggunakan. Nah, ini nanti tolong dikedatakan, bisa jadi membentuk kalau misalnya jamaah itu berangkat sendiri, kita akan kondisikan dan kita mengetahui bagaimana cara menggunakan WA sehingga informasi itu sampai betul ke beliau. Karena informasi yang disampaikan itu melalui grup WhatsApp kita. Terus mengingatkan dan memastikan semua jamaah sudah mendapatkan perlengkapan umroh, mulai dari koper hingga buku umroh mabrur. Karena ini sangat penting. Kadang itu sangat mengganggu pas saat briefing. Lagi sibuk-sibuk kita serius-serius dalam briefing sehingga ada jamaah, Ustadz aku belum dapat bantal leher, Ustadz aku belum dapat peci, Ustadz Ustadz, peci aku ketinggalan, boleh tak minjem? Tolong diingatkan lagi, karena itu sangat penting di dalam perjalanan kita. Terutama SAL, nilai identitas hari-hari selain ID card, SAL itu. Lanjut, Ustadz. Amin 7, yang tanggal 13. Gimana? Apakah sudah ditekan semua? Dan Alhamdulillah, sepertinya sudah berguyur. InsyaAllah. Ini Ustadz yang di bidang umroh, dan selanjutnya briefing. Pada saat briefing Ustadz keberangkatan harus TL wajib itu membersamai jamaah sehingga kita tunjuk menjadi kata sambutan, memimpin doa, kemampuan setiap TL itu wajib. Ini kewajiban kita, insya Allah semua TL dan TL kita siap dalam kondisi apapun memimpin doa dan menyampaikan kata-kata sambutan baik yang sedikit ataupun banyaknya. Terlibat aktif dalam proses pembagian ID card dan lain-lain. Proses pembagian ID card ini kenapa kami ingin TL itu sangat aktif dalam membagikan ID card, paspor, dan lain-lain. Kami ingin memastikan TL itu menyapanya dari dulu. Misalnya disebutkan nama Randy Jalil. Nah, nanti pas dirinya menerima ID card tersebut, menerima paspor, dia akan melihat, oh ini namanya Randy Jalil, oh ini namanya Ustadz Lili, oh ini namanya Ustadz Andi Baso Herman. Jadi dia ada secara tak langsung sudah menatap dan mengetahui jamaahnya. Kalau TL-nya nggak mau bagikan atau tim lain atau mitra-mitra lain yang mau bagikan, khawatirin nanti nggak tahu grup ini gitu. Jadi itu sangat membutuhkan peran aktif bagi TL dan lain-lain. Selanjutnya Ustaz, memastikan semua jemaah masuk bandara hingga ke dalam pesawat. Seperti biasa Ustaz, ini kami harap pas kita memimpin grup masing-masing, pas lagi di ruang tunggu, tolong dipastikan betul jamaah ini sudah masuk atau belum. Sudah di ruang tunggu, kalau sudah masuk, kita mau masuk pesawat dan bantu dicek juga apakah sudah masuk juga semuanya. Jangan sampai ada jamaah yang masih ketinggalan dalam toilet atau lain-lainnya, sehingga jamaah itu kebingungan dan dia tertinggal misalnya. Dan Alhamdulillah ini belum pernah terjadi, dan insya Allah jangan sampai terjadi untuk grup kita. Dan memastikan betul membimbing jamaah itu, apalagi di Bandara Palembang itu banyak ada eskalator, Ustazah, ada eskalator itu Bandara Palembang itu, bahkan di Hotel Mekah Madinah ataupun masuk ke Mekah juga itu kan ada eskalator juga.
tangga berjalan itu khawatirnya tolong dipastikan dikawal betul jamaah yang lansia. Karena khawatir nanti mereka terjatuh dari eskalator tersebut. Mohon kerjasamanya Ustadz, karena itu kalau misalnya jamaah jatuh atau ada apa-apa bikin repot semuanya. Itu Ustadz. Lanjut Ustadz. Dan selanjutnya Ustadz Andi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ketibaan di bandara Jeddah dan Madinah Lagi Zoom Ustaz. seperti biasa. Apa? Lagi telepon Sandi. Ya, ya, ya. Ya, Ada di ketibaan grup, Ustaz. bandara Ada di grup Ustaz. Bandara Judulnya. Jeddah atau Madinah, silakan Ustadz semuanya untuk memastikan nanti ngecek bagasi dan lain-lainnya. Karena di Madinah itu atau di Jeddah, biasanya bagasi itu kita yang memantau dari dalam. Nanti sampai luar ada yang dorong, nanti itu lanjut ada tim handling yang akan menyambutnya masing-masing. Sampai di bus, tolong dipastikan betul yang namanya koper, sudah koper, tolong dipastikan juga jamaahnya dan tolong juga dipastikan juga paspor jamaah dikumpulkan kepada TL ataupun mutawib yang bertugas. Ya Ustadz. Dan insya Allah nanti sampai di bus juga TL berkoordinasi dengan mutawib untuk handling dan lain-lain sehingga TL menyampaikan, memberikan sambutan duluan kepada jamaah bahwasanya Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita alhamdulillah sudah sampai di Madinah dan insya Allah kita akan ditemani seorang mutawib dengan nama si A misalnya. Langsung diperkenalkan dulu namanya. Baik, kita sambut mutawib kita si A misalnya, gitu. Dan sampai ini kesepakatan saja. Saran kami untuk membagi memastikan air zam-zam yang ikan kita sampai di bus jamaah langsung kita kasih air minum zam-zam di setiap kedatangan. Lanjut Ustaz. Ketibaan di hotel, memastikan koper aman sampai depan kamar masing-masing, mengarahkan semua jamaah langsung makan malam di hotel. Semua jamaah dipersilakan masuk ke kamar sebentar, lanjutkan persiapan untuk sholat berjamaah dan atau bersiap untuk umroh langsung. Pada ini tiba hotel baik itu hotel Madinah ataupun di hotel Mekah nantinya. Jika memungkinkan, jika karena banyak rute kita banyak jeda, jika memungkinkan untuk salat tahajud di malam pertama, alhamdulillah. Kalau memang tidak, berarti kita malam keduanya tahajud untuk bersama di pelataran Masjid Nabawi karena rute kita jeda ataupun di Masjid Masjidil Haram. Lanjut, Ustaz. Selama di Mekah dan Madinah, pembimbing benar-benar komitmen dengan menjalankan SOP-SOP yang kita serahkan, kita sampaikan kepada Ustaz semuanya, selalu mengecek semua jamaah aman sesuai dengan komunikasi, siap selalu mengarahkan dan menjemput jika ada jamaah yang butuh pertolongan, aktif tentang kesehatan jamaah, aktif briefing setiap hari untuk mengarahkan gerakan kajian dan juga meet time bersama jamaah. Kalau biasanya kita para TL itu dan mutawib sehari itu setidaknya 2 atau 3 kamar, boleh dicek ke kamarnya masing-masing untuk memastikan kesehatan jamaahnya dan rombongannya, sehingga sampai di sana kita semua pulang juga jamaah itu sehat semuanya, insyaallah. TL memimpin sholat tahajud. Dan ini kemarin juga dibahas, TL ini silahkan memimpin sholat tahajud. Dan jika di antara rombongan ada kiai atau ustadz yang lebih sepuh lagi dan lebih abdul lagi, silahkan dikomunikasikan untuk masalah memimpin sholat tahajud ini Ustadz. Silakan kita laksanakan. Atau misalnya Ustadz TL-nya lagi batuk atau pilek atau suaranya mohon maaf atau sakit, silakan berkomunikasi dengan mutawibnya yang saat bertugas bersamanya. Lanjut Ustadz. Pas kepulangan tanah air, semua bagasi tolong dipastikan betul, jangan ngelebihin yang namanya dari kapasitas kita ya Ustadz ya. Karena kemarin ada isu itu yang domestiknya
Tidak boleh dari lebih 10 kilo. Kalau lebih 10 kilo nambah. Nah, karena kita transit ke Medan dan lain-lain, harapannya. Tapi insya Allah karena kita sistemnya feeder, jadi sewa satu pesawat dan mudah-mudahan tidak ada yang namanya sistem bagasi tambahan dan lain-lain. Tapi tetap diperhatikan dan difoto. Jangan lupa Ustadz, foto bagasi untuk tambahan seperti ada kantong asoy atau ada wrappingan, ada kardus tambahan, itu silakan dipoto sehingga memastikan semua sampai ke tanah air di Bandara Palembang ataupun di daerah lainnya. Mengharapkan semua jamaah untuk mengisi link survei ini sangat penting saat jamaah itu jika perlu diajari saat dipandu satu-satu untuk mengisi link survei yang akan kita kirimkan sehari sebelum kepulangan kita. Karena ini sangat mempengaruhi penilaian dari TL tersebut. Nah, ini kadang-kadang banyak yang bertanya pada TL dan mutawif, kenapa ini bisa terjadi TL terbaik? Ternyata ada yang banyak mengisi linknya, ada juga yang banyak komen-komen yang terbaik tentang TL-TL-nya. Dan insya Allah mudah-mudahan TL yang kalau TL-nya banyak yang ngisi link jamaahnya, semakin banyak juga poin yang didapatkan dari jamaah tersebut. Karena ini sangat mempengaruhi karena berarti TL sangat dekat pada jamaahnya. Memastikan semua jamaah melaksanakan sholat subuh saat di pesawat. Ini sering terjadi jamaah sudah sampai Palembang jam 6 pagi atau jam berapa lupa sholat subuh. Tolong Ustadz jadwal untuk TL, tolong Ustadz dipastikan betul bahwasanya mereka sudah sholat subuh semua. Jangan sampai kesiangan. Kalau kita melewat karena kita lalai mengingatkan mereka, maka menjadi tanggung jawab kita. Ya Ustaz ya, mohon maaf. Jadi mohon kerjasamanya kita jangan terlalu terlelap tidurnya di pesawat nantinya. Selanjutnya Ustaz, briefing kepulangan seperti biasa, TL memastikan titik kumpul. Satu boleh keluar duluan untuk menguruskan jamaah, dan yang satu lagi misalnya dua grup, yang satu lagi minta di bagian akhir saja untuk memastikan bagasi atau apa-apa yang tertinggal di jalan atau ada jamaah yang nyangkut di masalah imigrasi dan lain-lain. Ini tolong kerjasamanya untuk TL yang sudah sangat pulang. Dan mengondisikan jamaah saat pembagian koper. Kalau bisa setiap koper ya jamaah bagikan dan air zam-zam dibagi-bagikan, ada komunikasi yang aktif pada TL dan jamaahnya. Sehingga amin H+2 kepulangan TL tetap aktif menyapa dan mengajak semua jamaah istiqomah menerapkan program Tilawah Journey, karena kita ada target dan bidang umroh ada program yaitu mengajak jamaah itu siap mengikuti pertemuan nantinya, kajian yang insya Allah akan difasilitasi oleh tim manajemen Zapatur insya Allah. Ini larangan TL dan mutaib tidak boleh mengatakan atau berperilaku kepada jemaah saya tidak tahu. Nah itu bukan urusan aku misalnya. Nah jangan Ustaz ya. Tolong ini ingat-ingat Ustaz. Saya tidak tahu. Saya bukan pengurus atau manajemen. Kalau kita sudah menjadi TL atau mutawib itu adalah bagian dari manajemen. Menyuruh jamaah kecuali jamaah itu memang setuju atau sepakat. Kalaupun bisa kita TL dan mutawib sendiri mengerjakan, mohon jangan sampai menyuruh atau memerintah jamaah, apalagi sampai membentak, ya kan, berdebat atau bertengkar dengan jamaah dan TL. Harapannya kalaupun bukan berdebat dengan jamaah atau apalah, ketika berdebat dengan orang lain pun kalau bisa hindari semuanya. Ada waktu itu TL berdebat sama orang Arab pakai bahasa Arab, cak patenin sampai marah-marah di depan jamaah. Ya, walaupun kelihatannya hebat, tolong dihindari seperti itu, Ustaz. Karena tetap menimbulkan kesan yang tidak baik jadinya. Ya, mohon maaf ya Ustaz ya. Meminta tips atau hadiah atau minta istilahnya itu ngode-ngodei agar mereka mengasih hadiah. Tolong dihindari juga. Kalaupun jamaah ngasih, kalau jamaah itu kalau melihat kita memuaskan, menyenangkan hati mereka,
tanpa kita minta pasti mereka memberikan sendiri. Baik itu uang, baik itu hadiah, dan lain-lainnya. Menentukan hukum sendiri menggunakan fatwa, dan lain-lain. Berlagak seperti artis, orang penting yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bukan artis dan bukan lain-lain. Jadi harapannya kita lah pelayan-pelayan mereka, bukan berarti pelayan dalam apa ya, budak ya artinya, tapi kita adalah pelayan-pelayanan atas nama Allah ini. Nah, ini Ustaz ya. Mudah-mudahan kita menjadi pelayan-pelayan tamu Allah ini, di Allah berkahi dan Allah ridhoi. Insyaallah. Terus jaim yang berlebihan, temperamental atau mudah tersinggung. Nah, ini yang sering terjadi, TL mudah tersinggung kalau jamaahnya ngomong yang agak mungkin dari seluruh jamaah itu ada yang beda-beda. Beda-beda logat, beda-beda cara ngomong, beda-beda cara bicaranya, beda-beda dari dalam sikap. Karena setiap daerah itu pasti beda pula rasa berperilakunya. Asik dengan urusan sendiri. Nah, ini yang sangat sering terjadi. TL kadang itu asik dengan urusannya sendiri, mengajak belanja dengan jamaah tertentu, sehingga lupa dengan jamaah lainnya. Itu Ustaz. Harapannya ini perlu diperhatikan pada Ustaz semuanya. Ini kemarin sudah kita sepakat semua, ini harus dilaksanakan sehingga menjadi TL dan mutawib yang penuh berkah. Amin. Ini mekanisme badal sudah dijelaskan juga, tapi kita mengingatkan lagi sehingga pendaftaran badal Ustadz semuanya didaftarkan melalui nomor yang sudah kami buat di playernya. Nanti kita share. Selanjutnya berkoordinasi dengan TL dan PJ Zapa di Saudi, yaitu Ustadz Hadi dan Ustadz Musi, untuk mekanisme penugasannya. TL dan mutawib yang ditugaskan hanya dikenal dan badal maksimal 2 kali. Selebihnya akan diberikan kepada mutawib yang tidak bertugas atau mahasiswa yang sedang belajar di Saudi. Badal umroh hanya 2 juta dan sertifikatnya dicetak di Palembang nantinya atau di daerah Indonesia masing-masing, kayak ke Jabar nanti dicetak di Jabar, kayak Bengkulu cetak di Bengkulu. Itu jika badal yang mekanismenya tanpa pengetahuan bidang umroh, maka manajemen tidak menanggung jawab untuk hal-hal yang tidak diinginkan, contoh dia sertifikat dan lain-lain. Jika badal dikerjakan di pihak ketiga, bukan TL atau mutawib, maka yang akan melaksanakan diberikan 1,5 dan 500K-nya diberikan ke TL dan mutawib. Silahkan dibagi, apakah 250 sewang atau 200-300, diatur saja Ustaz. Atau semuanya untuk mutawib atau untuk semua untuk TL, silahkan, itu kesepakatannya masing-masing antara TL dan mutawib. Tapi intinya kita di sini bertugas menjalankan, membimbing umroh dalam karena Allah, bukan untuk mencari uang semata. Insyaallah. Lanjut, Ustaz. Ini contoh sertifikatnya, insyaallah, yang akan kita cetak nanti untuk jamaah ini. Dan untuk badal umroh ini, Ustaz, mohon maaf, kalau jamaahnya ini harga yang tertera itu 2 juta itu untuk jamaah keluarga jamaah Zapatur, bukan dari misalnya dari orang luar. Itu ya Ustaz ya. Kalau orang luar itu kita dari manajemen itu mengambil badalnya itu 4 juta untuk badal umroh. Karena khawatir nanti di situ dalam fasilitas itu ada video dan lain-lain, dan ada sertifikat, ada juga air zam-zamnya dapat nanti. Itu kalau di luar jamaah Zapatur. Ternyata atau ada TL, ada mutawib lain yang ngambil dari luar, silahkan, tapi itu di luar tanggung jawab tim manajemen. Itu Ustaz. Mungkin cukup Ustaz dari Ana. Insyaallah dilanjutkan lagi dengan Ustaz Andi untuk menyampaikan materi tentang spiritual journey. Silakan kepada Ustaz Andi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustadz Fendi Jalil yang telah menyampaikan mekanisme tadi tentang
TL dan Mutawif. Mudah-mudahan dapat kita pahami semua sebagai TL dan Mutawif. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang spiritual journey dari Ustadz Andi Herman Baso. Pada Ustadz Andi Herman Baso, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, teks. Suaranya jelas, Ustaz ya, pendengar ya. Alhamdulillah jelas, Ustadz. Jelas, Oke, jelas. baik. Jelas, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik para ustadz, baik tour leader maupun mutawif yang insya Allah hadir pada malam hari ini, wabil khusus yang nanti akan bertugas di bulan Juli insya Allah. Juga yang tinggal menghitung tinggal 4 hari lagi tanggal 13 untuk keberangkatan perdana ya pertama untuk jamaah umroh Zabatur. Pak Ustadz, kita tidak pernah bosan ya, tidak pernah bosan. Semoga juga para ustadz semuanya, para tour leader juga tidak tidak juga pernah bosan untuk mendengarkan arahan, ya, mengulang-ulang lagi atas apa yang memang sudah menjadi keharusan untuk para ustadz nanti kerjakan terkait dengan SOP yang tadi sudah disampaikan kembali oleh Ustadz Jalil ya, Ustadz Jalil. Insya Allah itu bisa dibaca-baca dipelajari kembali dalam rangka supaya nanti pelaksanaan tugasnya juga berjalan dengan lancar. Nanti insya Allah setelah apa yang kami sampaikan nanti kita ada sesi diskusi ya para ustadz semuanya. Insya Allah sebelumnya juga kita sudah briefing dengan Mutawif, sudah briefing dengan tour leader juga sudah, dan yang ketiga ini kita ada briefing bersama ya, bersama menyatukan satu visi, satu frekuensi, dan juga nanti satu strategi dalam menjalankan tugas. Baik, selanjutnya mungkin singkat ya, karena insya Allah mayoritas yang bertugas di bulan Juli dan juga bulan-bulan yang lain juga sudah memahami betul, sudah mengerti tentang penerapan dari buku Umroh Mabrurah. Khususnya tanggal 13 kan sudah berjalan ya, sudah berjalan sejak hari Ahad kemarin. Kami pantau Alhamdulillah juga sudah dijalankan oleh tour leader, ada Ustadz Herman Jemat, ada juga Ustadz Roin Al-Hadi juga sudah dijalankan. Tentunya dengan berbagai macam tantangan ya, tantangan dalam penerapan dengan berbagai macam latar belakang jamaah. Jadi insya Allah mengingatkan kembali bahwa penerapan buku ini dilakukan H-7 ya. Jadi 7 hari menjelang keberangkatan kita menerapkan. Harapannya sesuai dengan SOP yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jalil dan juga sempat sudah kita sampaikan beberapa kali sebelumnya. Harapannya sebelum H-7 ya. Jadi ketika sudah H-7 itu semua perkara tentang persiapan sudah tuntas disampaikan oleh TL, mengingatkan jamaah untuk perlengkapan dan lain sebagainya, harapannya sudah selesai. Sehingga harapannya kita berharap ideal 7 hari menjelang keberangkatan jamaah sudah bisa fokus bagaimana mempersiapkan imannya, mempersiapkan ruhiyahnya, amaliyahnya untuk berangkat menuju tanah suci. Nah, insya Allah ini jadi bisa menghitung sendiri ya para ustadz semuanya, khususnya di tanggal 13 sudah berjalan. Jadi tanggal 20 bisa dicatat ya ini Ustadz Herwandi, Ustadz Ridwan dan lain sebagainya. Mulai start penerapannya sudah bisa menghitung sendiri. Jadi H-7 ya, yang berangkat tanggal 20 berarti nanti Ahad depan ya. Ahad depan tanggal 13 Juli sudah mulai penerapan. Jadi penerapan itu ya banyak programnya, itu yang kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau dari sekarang baiknya ya mengingatkan saja supaya jamaah kita itu meluangkan waktu untuk membaca. Ini saya tanya dulu para ustadz semuanya, sudah selesai ya baca buku Umrah Mabrurah? Jangan sampai enggak ya. Jadi harapannya Alhamdulillah, sudah Ustaz. harapannya semuanya sudah membaca ulang kembali walaupun mungkin sudah berapa kali hatam untuk membaca buku Umrah Mabrurah. Jadi setiap keberangkatan harus diulang lagi ya jadi murajaah lagi. Begitu tanggal 24 berarti tanggal 17 seterusnya ya. Nah, ini harapannya tantangan. Jadi supaya juga para tour leader bisa merasakan esensi dari penerapan buku ini. Harapannya tour leader juga kalau bisa mengisi ya.
supaya juga merasakan bagaimana mungkin rasa malasnya ada, rasa enggannya ada, rasa ogah nggak maunya juga mungkin ada. Maka coba para tour leader kami mengajak juga untuk melakukan apa yang nanti kami himbaukan untuk diajak untuk kepada jamaah. Jadi harapannya bisa dilakukan juga. Ini cuma salah satu contoh bagaimana jamaah kita juga melakukan dengan kesungguhan yang awalnya mungkin terpaksa, awalnya cuma hanya sekedar iseng-iseng saja, yang penting mengikuti apa yang diperintahkan, dihimbaukan oleh tour leader, oleh bidang umroh, akhirnya mereka juga senang, senang dan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, pertama, para ustadz semuanya, dalam penerapan ini kan sebelum biasanya di awal ya, di H-7 itu, H-7 keberangkatan belum langsung ke buku, tapi lebih kepada langsung pertama penerapan program hataman Al-Quran. Jadi H-7 itu kalau bisa H-7-nya itu sudah tuntas membuat membuat apa? Membuat list siapa saja yang mau mengikuti program hataman Al-Quran. Jadi satu juz satu orang kalau bisa, ya satu satu juz satu orang. Bisa juga satu juz dibaca dua orang, ya sesuai dengan kemampuan. Kalau yang sudah rutin baca Al-Quran ya mungkin satu juz itu selama dibaca 5-6 hari sangat enteng sekali, bahkan satu hari bisa satu satu juz atau minimal 2 hari bisa satu juz. Nanti kalau seandainya saya lihat di grup yang tanggal 13 ini kan masih ada banyak yang kosong tuh, ada banyak yang kosong, kurang lebih ada yang sampai eh, masih ada tersisa 10 juz. Nah, itu harapannya TL bisa mengambil mengambil inisiatif untuk menambah, ya menambah. Nah, ini penekanan karena di sini adalah briefing TL dan mutawif. Harapannya TL juga ikut di situ, ya, ikut dalam program membaca Al-Quran itu, termasuk mutawifnya. Ya, jadi mohon maaf karena kita ini briefing, kita juga melaksanakan tugas secara profesional. Harapannya mutawif juga ikut andil di situ. Ya, karena H-7 itu SOP kita mutawif idealnya sudah masuk. Kalaupun telat ya nanti kita perbaiki sama-sama. Jadi H-7 SOP kita mutawif sudah dimasukkan di dalam grup dan bisa membersamai semua jamaah. Ya, kalau seandainya masih kosong lagi ada 5 juz, 6 juz yang nggak ada yang ngambil ya TL sama mutawif ambil alih, ya. Nambah satu juz supaya bisa memancing semangat jamaah yang lain semuanya. Gitu ya. Itu harapannya H-7 sudah dilakukan. Dan sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, insya Allah H-2, ya H-2 keberangkatan itu nanti ada briefing khusus TL dengan jamaahnya. Jadi bidang umroh hanya membantu link saja, yang link Zoom. Ya, jadi bidang umroh tidak terlibat langsung di dalamnya, tapi ya, TL-nya. Contoh keberangkatan tanggal 13, ya. Keberangkatan tanggal 13 kan ada dua grup, ya. Ada Ustadz Herman Ijong dengan Ustadz Roin. Berarti kalau H-2 hitungannya berarti target Jumat malam Sabtu itu sudah ada nanti agenda hataman Al-Quran. Jumat malam Sabtu. Sekaligus briefing persiapan nanti ke bandara. Dan itu inisiatif kreativitas dari tour leader. Gitu Ustadz, ya. Ustadz Roin. Begitupun dengan yang tanggal 20 yang rombongan Ustadz Ridwan, ada Ustadz Suhaili Ibrahim dan lain sebagainya. H-2 keberangkatan ada program hataman Al-Quran. Selesai nggak selesai, yang penting tetap dijalankan programnya. Dan nanti ada pengarahan persiapannya gitu, supaya lebih mantap lagi. Itu Ustadz, ya. Nah, selanjutnya lebih kepada ke buku. Biasanya H-6 ini jamaah sudah diminta untuk menuliskan. Dan ini yang kami presentasikan ini juga sudah kami sharekan, ya, benar ya, Pak Aan, ya. Ini apa yang kami sharekan juga kami sharekan setiap hari. Apalagi yang tanggal 13. Ini contoh. Contoh. Kalau saya pribadi mengajak jamaah boleh ditulis ulang ini contoh ini, ya, karena ini penting, karena kadang-kadang jamaah bingung nulis di sini. Mengajak jamaah coba tuliskan harapan-harapan Anda ketika Allah izinkan nanti sampai ke tanah suci. Coba, nggak apa-apa, ini ditulis ulang nggak apa-apa, diajak jamaahnya untuk menulis ulang, karena dengan menulis itu setidaknya artinya jamaah itu membaca dan menuliskan, dan insya Allah akan mendapatkan inspirasi dari dia membaca dan menuliskan. Silakan, kalaupun mau beda ya nggak apa-apa gitu, ya. Ini penerapan yang dalam buku di halaman 12, ya. Nah, ini per hari, ya. Satu harinya ini contoh. Hari H-5-nya, H-5 masuk ke sini. Kita mengajak jamaah untuk menuliskan apa? Menuliskan poin-poin masalah apa sih yang ingin diadukan ke Allah nanti di Tanah Suci. Masalahnya apa saja, ya. Ustadz Mitaul Faizin, Barakallah.
mengajak jamaahnya untuk apa? Untuk menuliskan. Pastilah setiap manusia itu punya masalah. Jadi berangkatnya ke tanah suci itu bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah umroh saja, ibadah saja sudah sampai nanti ada sertifikat, ada oleh-oleh enggak. Tapi ke sana itu semangatnya adalah kita ingin mengadukan semua masalah-masalah kita. Makanya jamaah kita ajak untuk menulis. Ya termasuk kita semua, para tool leader pasti juga sudah punya masalah. Termasuk keinginan, dituliskan keinginan-keinginan ini. Kalau lebih dalam, insya Allah, ya nanti esensinya adalah kita punya energi yang besar. Punya energi ketika nanti contoh masuk raudhah. Jamaah itu akan ingat, oh saya tadi menuliskan masalah ini, ada masalah keluarga, ada masalah mungkin masalah harta, ada masalah gono gini, ada masalah dengan pasangan, ada masalah dengan anak, itu mudah untuk diingat. Sehingga para jamaah nanti ketika berdoa itu lebih lebih berkesan dan lebih powerful lagi kalau bahasa kekiniannya. Nah ini biasanya H-5 atau H-6 sesuai dengan nanti arahan kami langsung dari bidang umroh, nanti TL tinggal mengcopy paste saja. Kalau mau diedit boleh Ustaz, ya. Ustaz Sueli, Ustaz Roin, ya Ustaz Miftahul Faizin. Kalau mau diedit nggak apa-apa, itu hanya untuk sebagai gambaran arahan dari kami. Nah, tentu di sini juga butuh peran dari mutawif ya. Ada Ustadz Bahrum, ada Ustadz Adam dan lain sebagainya, ada Ustadz Hadi, ada Ustadz siapa lagi? Ustadz Musi, Ustadz Bahrum atau Ustadz yang lain lah, ada Ustadz Taufik gitu ya membantu peran apa yang dilakukan oleh tour leader nantinya. Nah ini nanti insya Allah secara bertahap mulai dari H-7 dan seterusnya. Di halaman 21 ya Ustadz ya. Nah, 21. Selanjutnya, nah ini di halaman 32 ini Ustadz. Jadi kami sampaikan, kapan ini disampaikan? Nanti ini diisi itu ketika nanti di Madinah. Ya, jadi ada pesan kematian atau bahasa yang lama ada wasiat kematian. Jadi mengajak jamaah untuk menuliskan pesan. Jika suatu hari nanti saya meninggal dunia, saya wafat, pesan apa sih yang mau disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan? Nah, ini penting, penting sebagai energi. Biasanya kalau kami melakukan setelah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Biasanya juga boleh setelah pulang dari program City Tour. Setelah program City Tour udah selesai di sore harinya atau di malam harinya atau ketika sore hari di pelataran Masjid Nabawi atau ketika di dalam Masjid Nabawi sambil apa tilawatil Quran ngaji bisa diajak untuk jamaah untuk menuliskan. Ya contohnya gini ya, saya contohkan. Wahai istriku, jika suatu hari nanti suamimu ini meninggal dunia, maka pesan saya apa? Pesannya contoh mungkin jangan pernah ya tinggalkan sholat 5 waktu. Untuk anak-anakku tercinta. Nah itu nanti lebih berkesan hidup hatinya. Jadi hatinya hidup, mungkin hatinya yang keras akan lembut gitu. Nah ini insya Allah oleh para TL maupun mutawif bisa dijadikan sebagai bahan tausiah tentunya ya bisa dijadikan sebagai bahan tausiah ketika contoh setelah sholat tahajud ya sholat tahajud berjamaah dengan jamaah gitu bisa dijadikan sebagai bahan tausiah lengkap di buku ini bisa dijadikan sebagai bahan tausiah ini Ustaz ya. Nah, harapannya TL juga praktek saja langsung praktek ya karena ketika kita mengajak ya baiknya kita juga melakukan gitu ya ini tentang wasiat kematian di halaman 32. Nah, halaman 3538 ini, 3538 nanti dilakukan di mana? Ada yang ingat para TL yang mungkin di sini sudah sempat praktek atau bertugas sebelumnya? Halaman 3538 kapan diisinya ini? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat atau mutawif mutawif kapan diisinya? Diisinya nanti di Mekah. Ya, diisinya di Mekah. Ya, di Mekah ya. Diisinya nanti di Mekah setelah setelah apa? Umroh yang pertama. Jadi setelah umroh yang pertama kan selesainya malam tuh, ya besoknya, besok pagi atau besok siangnya ada kajian. Nah, kajian ini biasanya berbarengan dengan apa? Bisa berbarengan dengan briefing untuk City Tour Mekah. Nah, itu dibarengkan saja atau dibuat agenda lain. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan komitmen apa yang mau dilakukan oleh jamaah. Nah, ini ada dua ini Ustaz ya, ada warna merah, ada warna kuning. Di warna merah ini kita mengajak jamaah sekaligus memberikan tausiah hal-hal buruk apa saja yang akan ditinggalkan setelah ibadah umroh ini. Pastilah setiap kita itu punya keburukan.
punya hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita. Maka kita mengajak jamaah untuk menuliskan apa-apa saja sih yang mau ditinggalkan setelah ibadah umroh ini. Kalau ingin mau mendapatkan umroh yang mabrurah. Nah, termasuk yang di warna kuning ini, ajak juga jamaah untuk menuliskan hal-hal yang mau dilakukan. Kebaikan-kebaikan apa yang mau dilakukan setelah ibadah umroh. Nah, ini mengapa kita lakukan? Ya dalam rangka kita mendesain ya. Kita mendesain mengarahkan semua jamaah agar benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah berangkat umroh bersama Zafatur. Jadi bukan hanya sekedar ada di otaknya, tapi sampai dituliskan. Dan insya Allah ini perjalanan spiritual yang nanti menghadirkan kesan dan inspirasi khusus ya, spesial untuk jamaah kita. Ini ya, jadi setelah ibadah umroh dilakukan. Ya, dan menjadi bahan tausiah untuk para TL maupun para mutawif. Nah, selanjutnya ini, nah ini juga dilakukan biasanya sebelum berangkat ya. Masih di Indonesia, program ini adalah program yang berkaitan dengan kalau bahasa orang-orang yang aktif di pengajian ngaji ada amal yaumiyah. Jadi H-7 itu sudah mulai diceklis sholatnya bagaimana gitu ya. Sholat sunnahnya bagaimana, sholat duhanya bagaimana, gitu ya. Tilawatul Qur'annya bagaimana, dan seterusnya. Ini mulai diceklis, contohnya juga sudah ada. Nanti apa yang kami sampaikan ini insya Allah di-share lengkap ya, lengkap dengan gambarnya, lengkap dengan redaksi teksnya. Jadi tinggal nanti dipelajari saja, dibaca, nanti baru di-share. Diedit pun juga boleh gitu ya. Ini contohnya ada. Ini contohnya nih. Nah, contohnya gini. Ya, insya Allah. Karena kita hanya mengajak jamaah kita untuk memang benar-benar berangkat ke tanah suci dengan persiapan ibadah yang apa lebih lebih maksimal sehingga nanti potensi ke sana insya Allah bisa menikmati ibadah yang dilakukan. Nah, ini contoh pengisian. Nanti insya Allah ini juga ada di setiap harinya melalui bidang umroh. Nah, termasuk ini Ustadz semuanya, termasuk sebelum berangkat juga, jadi jamaah ini juga kita ajak untuk menuliskan jurnal syukur setiap harinya sebelum tidur. Ya, kalaupun nggak mau menuliskan minimal diucapin, mengucapkan syukur terima kasih ya Allah. Apa yang perlu disyukur dituliskan. Dan ini insya Allah powerful kalau mau dipraktekkan. Jadi insya Allah membuat hati lembut gitu ya. Dan menjadi ahli syukur insya Allah senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang insya Allah Allah berikan selama ini. Nah ini gambarannya Ustadz semuanya. eh, Terkait dengan program penerapan spiritual journey yang ada di dalam buku Umroh Mabrur. Nah, selebihnya insya Allah di waktu yang ada ini insya Allah masih ada, kita berikan waktu mungkin 20 atau 30 menit ke depan kita bisa berdiskusi ya, berdiskusi, menyamakan frekuensi, menyamakan strategi kita, para TL dan mutawif semuanya, untuk nanti bisa menghadirkan layanan yang terbaik di dalam tugasnya sebagai seorang TL maupun mutawif. Ini saja dulu para ustadz semuanya yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan kepada MC kita Ustadz Lukman. Silakan Ustadz Lukman. Baik, terima kasih kepada Ustadz Andi Herman Baso yang telah menyampaikan tentang penerapan buku Spiritual Journey pada Ustadz semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, 102. ya dipersilakan. Mungkin bisa 103. angkat tangan atau mungkin bisa Assalamualaikum. ketik. Anak dulu Ustaz. Silakan Ustadz Miftah. Pada Ustadz. Roin Ustaz. Oh, Ustadz Ro'i. Oh, Ustadz ini ya. Ya. Tafadhal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagian umroh, TL dan juga mutawif. Insya Allah sebagian sudah kenal dan ada sebagian juga belum kenal, belum akrab ya. Ini saya sampaikan ke Ustadz Andi Baso, Ustadz Adi dan pihak manajemen umroh. Saya semalam di calling sama Ustadz Willy ya. Untuk rombongan kami tanggal 20 Juli dimajukan tanggal 12 tanggal 16 hari Rabu depan. Nah ini saya minta tolong kepastian. Kemudian saya berharap sekali mungkin kita sama sering buka TikTok Pak ya. Jadi di Surabaya ada 700 jamaah yang nggak bisa berangkat.
karena masalah visa. Artinya gini, pertama untuk Java saya berharap selalu komitmen menjaga kemaslahatan semuanya, jangan sampai ada fitnah. Nah, Iya. saya yang berikutnya saya minta kepastian dan juga informasi keberangkatannya, kemudian briefing di bandara, kemudian menginap di medannya gimana. Perjalanan kami. Nah, kami ini ada satu grup, tapi dimajukan ada 24 orang. Ya. Nah, nanti kira-kira gabung dengan grup mana atau nyun sewu ya, nyun sewu ini Ustadz tadi ya. Apakah ini betul-betul karena Allah atau ada misi lain ya? Karena yang digeser kami dari Martapura lah. Satu aja saya tidak kepingin sampai kapanpun Zavatur naudzubillah menelantarkan jamaahnya. Saya ada was-was, ya bukan was-was tapi antisipasi. Jangan sampai seperti itu karena ya Zavatur sudah dipuji dan seterusnya kita melayani dengan hati, tapi karena dirubah jadwalnya dirubah, jadi saya ada banyak pertanyaan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, Insya Allah yang disampaikan Ustadz Andi Basu, Insya Allah nyambung semua lah. Ada cerita yang saya berharap nanti pihak handling bandara baik di Madinah maupun di Jeddah minta tolong untuk peran aktif. Saya pengalaman tapi sesudah Corona kemarin sudah agak lama. Jadi alasan dari handlingnya nggak boleh masuk ke area counter itu sehingga agak lambat gitu, agak lambat seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz Andi. Ya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustadz Miftah. Mungkin langsung dijawab kali Ustadz ya. Ditampung dulu satu saat. Tampung dulu. Oh, ditampung dulu. Ya, satu boleh. nanti sekalian, Ustadz. Oke, apa Ustadz? Anda jawab dulu, Ustadz. Oh ya, lanjut, Jalil. Boleh. Ya, apa Ustadz? Ustadz Miftah, untuk perihal itu insya Allah kita masih dengan komitmen amanah dan keberkahan kita semua, Ustadz. Ya. Amin. Kalau untuk bahasa mentelantarkan atau lain-lain itu kayaknya sepertinya insya Allah tidak, Ustadz. Karena kita memajukan, bukan memundurkan. Alhamdulillah. Mentelantarkan itu biasanya yang memundurkan. Ya. Dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, itu untuk informasi selanjutnya, kenapa kita mau majukan di tanggal 17? Itu sebenarnya tanggal 17 saat berangkatnya. 17 Oktober. 17 Oktober itu kita yang ada namanya tiket, Ustaz. Tiket itu 17 Juli. 17 Juli itu. Dia berharap di situ ada seat kosong. Rencananya 13 hari itu saat seat kosong itu kita mengisi. Nah, dan memang insya Allah bisa itu kita sudah bekerja sama muasasa, insya Allah bisa tanggal 20 itu sudah aman. Kita sedang proses, sudah berjalan dengan segala macamnya. Dan untuk yang tinggal 13 sudah keluar juga pisahnya, sudah karena proses pisah sekarang ini sedikit sulit saat. Iya. Kenapa katakan sedikit sulit? Karena dia harus ada nusuk dari hotel. Nusuk itu setelah diinputkan ke sistem, nanti dikonfirmasi oleh pihak hotel. Nah, yang menunggu approve dari pihak hotel ini yang bikin lama untuk proses visa. Dan alhamdulillah kita sudah sama komitmen sama orang-orang yang sudah kita percayakan. Insya Allah hotel-hotel dan nusuk kita aman saat sejauh ini. Insya Allah tidak ada bahasa kita akan melantarkan. Insya Allah. Ustaz ya berapa komitmen Ustaz ya. Mohon doanya juga Ustaz. Bahaya dunia akhirat ini. Karena agak ngeri juga Ustaz ngomong gitu. Aduh, jangan Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz. Benar. Ya, dari jamaah Ustaz. Jamaah itu macam-macam karena jamaah gini. Iya benar. Jamaah itu jamaah ini sebagian tidak mau nyetor uang ke kantor. Karena apa? Kalau nanti ada masalah dia mau nagih saya kan itu. Karena aneh. Insya Allah aman Ustaz. Padahal kita jamaah haji aja Ustaz. Itu jamaah haji produk kita itu Ustaz. Itu harga jamaah haji kita itu $23.500. Semuanya 100% kita kembalikan Ustaz. Tidak ada yang kita tahan atau kita minta baik itu uang manasik dan lain-lain. Cuman kita pastikan uang perlengkapan saja. Apakah mau diambil atau dikembalikan. Itu aja Ustaz. Soal biaya insya Allah. Dan untuk
Ustadz, rombongan Ustadz yang maju tanggal 17 besok, Ana minta pastikan lagi tim admin untuk menghubungi Ustadz. Ya, Ya, Ustadz ya. Untuk Oke, kepastiannya. siap. Pastiin karena apa? Tadi ada info bahwasanya tidak semuanya di grup yang tanggal 20 itu maju di tanggal 17. Itu saat. Ya. Nah, nanti besok Anda minta pastikan lagi Ustadz, tim admin nelpon Ustadz ya Ustadz ya. Insyaallah. Oke. Memastikan. Itu saat insyaallah. Sekian Ustadz ya. Monggo. Misalnya yang terbaik Ustadz Miftah, karena itu kalau di interneri itu nambah hari Ustadz itu. Ya, benar. Jadi 13 hari, totalnya 15 hari Ustadz itu. Ya, setengah bulan. Insyaallah yang terbaik Ustadz, insyaallah. Ya, yang lain Ustadz, mungkin ada. Oke, makasih Ustadz. Terima kasih. Dipersilakan mungkin dari Taufik atau yang lain. Izin? Ya. Saya? Silakan Ustadz, Ustadz Suhaili, silakan Ustadz. Ustadz Suhaili. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan paparan dari tim manajemen, baik dari Ustadz Jalal maupun dari Ustadz Andi, Masya Allah. Secara pribadi kami ucapkan jazakumullah khairan, ya menambah wawasan bagi kami untuk lebih bisa melayani jamaah secara maksimal ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan SOP yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Jalal bisa ya kami TL melaksanakan dengan sebaik mungkin. Namun tentunya namanya manusia kan pasti ada khilaf, ada kekurangannya. Saya secara pribadi, mudah-mudahan TL yang lain juga, tolong kalau seandainya ada komplain dari jamaah tentang TL, langsung dari tim manajemen menginformasikan kepada TL sehingga TL bisa memperbaiki. Itu saja. Selama dalam perjalanan tersebut ya, bisa aja nanti ya ada jamaah yang katakanlah kurang puas, dia nggak berani langsung ke TL atau ke Mutawif, tapi ke manajemen yang dia sudah kenal kan gitu. Nah, ketika ada hal tersebut, tolong segera diinformasikan kepada saya sebagai TL pribadi. Ya, saya yakin juga mudah-mudahan ikhwah teman-teman yang lain juga akan ya setuju dengan itu sehingga bisa memperbaiki ya dalam rangka untuk perbaikan ke depannya. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk spiritual journey ini, kalau istilah bahasa Arabnya itu rihlah ruhiyah ya. Masya Allah ya, luar biasa tadi disebutkan bahwa TL yang harus lebih dahuluan menerapkan hal tersebut sebelum menganjurkan kepada jamaah. Ini sebenarnya bukan diharapkan kalau saya mengingatkan ini Ustadz Andi ya, tetapi adalah bahkan keharusan, kewajiban. Jangan sampai kita kena yang disebutkan oleh Allah di dalam surat As-Saff ayat 2 itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Nauzubillah, artinya oleh karenanya tentunya kita semua, terutama saya pribadi, untuk mulai memperbaiki hal tersebut insyaallah. Jazakumullah semuanya, baik Ustadz Jalal maupun Ustadz Andi. Yang terakhir mungkin yang ingin saya tanyakan, di dalam Ustadz Jalil, Ustadz. Ustadz Jalil. Oh, Ustadz Jalil, ya Ustadz Jalil, apaan Ustadz ya? Ustadz Jalil. Ya. Astro, bukan Fatha. Jalil. Terima kasih Ustadz An. Ya, di dalam itinerary perjalanan itu di Bandara Sultan Mahmud Badarudin itu disebutkan bahwa sholat zuhur dengan asar itu setelah di atas jam 13, kan berarti sholatnya di pesawat itu Ustaz ya. Sementara ya mungkin kita naik pesawat itu mulai dari setengah satu kan. Artinya waktu sholat zuhur sudah tiba itu. Karena sholat zuhur sekarang ini 12:08 atau 12:10. Bisa nggak jamaah itu
suruh siapkan wudhu. Nah, sholatnya di tempat ruang tunggu itulah. Begitu masuk zuhur, mereka sholat zuhur dan asar, baik secara berjamaah ataupun secara pribadi. Tapi itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jalil, kayaknya nih mesti potong kambing lagi nih Ustaz Jalil nih, karena bernama Ustaz Jalal. Jalil, Pleset ya. ada. Ya, Ustaz, ya, Ustaz. Masya Allah nih Kiai kita Ustaz Suhaili gitu kan menyampaikan tentang rihlah ruhiyah. Masya Allah. Iya, Masya Baik, Allah. tafadhol Ustaz Jalil ya. Jangan ikut-ikutan nanti. Ustaz Andi aja jauh. Ya, Ustaz. Tafadhol Ya. Ustaz Insya Allah Jalil kalau ya. Ustaz Suheli atas Ya. supportnya. Insya Allah kalau gambaran dari biasanya Ustaz, biasanya juga boarding jamaah kita ini dihimbau untuk masuk biasanya sangat bertepatan dengan waktu azan, bahkan sebelum azan juga kadang-kadang sudah Boarding dihimbaukan masuk untuk dalam. masuk Ustaz. Yang bisa kita himbaukan itu adalah mengambil wudhu sebelum masuk ke dalam pesawat Ustaz. Kalaupun seandainya memang ada waktu yang panjang, contoh 15 menit sebelum waktu boarding, ya mungkin bisa Ustadz kita sholatnya di ruang tunggu internasional kan gitu ya. Artinya kita nanti lihat kondisi real di lapangannya Ustadz. Karena Ya. kalau Baik. kami lihat sepertinya nggak bisa sholat di musola ruang tunggu internasional. Karena kebiasaannya di jam-jam pas jam 12 itu adalah waktu boarding masuk ke pesawat Ustadz. Biasanya Ustadz. Sholatnya nggak usah di musola Ustaz. Di ruang tunggu itulah. Insya Allah suci. Iya benar Ustaz. Nanti ini aja Ustaz, kita lihat kondisi real di lapangannya Ustaz. Real di lapangan kalau Khair. seandainya memungkinkan ya baiknya memang di situ Ustaz. Kalau tidak memungkinkan sesuai Ya. dengan yang di itinerary ya kita di dalam pesawat Ustaz. Gitu Ustaz. Oke, jazakallah. Ya Pak Ustaz. Baik, Ustaz Jalil kalau ada mau tambahan Ustaz. Cukup, Ustaz. Masalah terkait dengan ini aman semua ya Ustadz ya. Masalah kayak badal umroh aman ya, insya Allah ya. Tolong dikerjasama TL dengan Mutawif. Kalaupun nanti hari ini sudah ada beberapa masuk Ustadz terkait dengan badal umroh, nanti insya Allah kita memang kita berikan kepada TL dan Mutawif yang bertugas sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan. Kalaupun nanti lebih dari 4, 5 atau 6 nanti baru kita minta bantuan tim Saudi untuk memberikan kepada Mutawif yang tidak bertugas. Ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan, menjaga vitalitas para TL Mutawif dan juga keberkahannya Ustaz gitu ya. Kalaupun nanti tolong Ustaz nanti kalau seandainya jamaah kan kadang-kadang memutuskan untuk badal itu biasanya setelah umroh yang pertama baru tergerak, oh saya mau badal ini keluarga. Nah, kalau nanti langsung ke TL ataupun ke Mutawif, kami minta wajib untuk mengkoordinasikan ke kami bidang umroh. Jadi harus dikoordinasi ke bidang umroh. Nanti kalaupun pembayarannya mau di lapangan ya nggak masalah. Artinya tetap 2 juta itu nanti pembagiannya silakan sesuai dengan SOP yang ada. Namun nanti sertifikatnya tetap akan dicetak di Palembang oleh tim manajemen gitu Ustadz ya. Bisa dipahami ya para Mutawif semua dan TL ya. Dan sedikit mau ditanyakan tentang badal itu, Ustaz. Oh, silakan Ustadz. Iya, ya kan rata-rata kayaknya paket 12 hari nih, Ustaz. Ya. Dan jamaah ada yang minta dibadalin sama ustadznya atau ke TL-nya. Kenalan Ustaz ini, kenalan dulu Ustaz. Oh iya. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi sudah tua, jenggotnya ada putih. Santai-santai, Ustaz Taidi. Santai. Ustaz Jafar, apa kabar? Ya, bentar ya. Lanjut TL Ustadz Musi. Iya, Ustaz. Ustaz Taidi. Lanjut. Begini, Ustaz. Ya, ini lagi di perjalanan menuju Mekah ini, Ustaz. Ustadz.
Talbiyah aja, Ustaz Saidi. Oke, saya lanjut Pak Saidi, lanjut. Ya, Lanjut. Ya, lanjut. Begini Ustadz, Lanjut. mengenai badal umroh misalkan ada jamaah minta tolong untuk dikerjakan sementara kita masih sempat mengerjakannya karena paket lama di Mekahnya yang khususnya yang paket 12 hari atau lebih. Nah, ini kemungkinan kan kita ada stiker ke Taif misalkan dan ya. ada jamaah yang minta dibadalin dari Taif. Nah, itu yang dipertanyakan bagaimana apakah boleh itu Taif menerima atau tidak Ustaz. Sementara waktu masih ada. Ya. Itu masih lama di Mekahnya begitu Ustaz. Maaf dari kami. Oke, Ustaz. Tafadhol Ustaz Andi Ya, itu Hekman Darso. Silakan Ustaz. Itu kan contoh kasus ya Ustaz Saidi ya. Jadi artinya biasanya kan yang ke Taif itu kan di hari-hari yang setelah umroh yang sunnah ya. Umroh sunnah ya. Iya. Jadi ada peluang. Jadi hitungannya tetap diperbolehkan Ustadz. Jadi kan biasanya kalau umroh sunnah kan berarti kan pertama kali badal ya hitungan satu. Kalau seandainya nanti ada TL menemani atau mutawif menemani ke Taif, kan ada peluang satu tuh. Ya nggak apa-apa Ustadz. Yang penting tinggal dikoordinasikan aja Ustadz ke kami bidang umroh. Jadi karena kayak gini Ustadz, di saat di manasik di Palembang, saat manasik itu sudah kami edukasi bahwa biaya badal umroh intinya 2 juta, 2 juta nanti dibayarkan ke manajemen, nanti insya Allah pengaturan masalah pembagiannya nanti juga dilakukan. Insya Allah boleh Ustadz, tinggal koordinasikan aja Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Yang lain lanjut. Baik, tafadhol. Ustaz Rain Al-Hadi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah yang dia badalkan sendiri. Ya, umroh kedua dia badalkan untuk orang tuanya. Ya. Nah itu bisa nggak minta cetakkan sertifikat ke Zafa? Kalau bisa, biayanya berapa seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbagi pengalaman aja yang hataman berjamaah itu ya. Iya, Tat. Pengalaman dari yang dulu-dulu kalau dilelang kayak gitu, itu nggak ada yang mau ngisi, Ustaz. Jadi kemarin makanya saya rubah kan yang grup Ana itu. Saya data 3 klasifikasi, lancar baca Quran, bisa baca tidak lancar, terus yang di paling bawah itu tidak bisa baca Quran. Mereka sudah ngisi semua. Lalu Anda bagi, alhamdulillah 10 itu. Itu berbagi aja pengalaman. Kalau yang dulu itu dilelang gitu nggak ada yang daftar ya. Ya, Jadi Anda siasatin aja kemarin tuh. Nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin itu aja, Ustaz. Ya. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat Aziz mungkin mau nanggapin Tat Aziz? Assalamualaikum Tat Aziz. Itu tadi ada tanggapan terkait dengan yang membadalkan sendiri. Kan itu membadalkan sendiri ya jamaahnya. Apakah sertifikatnya nanti bisa dibantu? Biayanya berapa kalau ada biaya gitu? Ayo Tat Aziz. Ya, insya Allah Ustadz, izin nanggap dikit. Untuk kalau misalnya ada jamaah mau cetak sertifikat sendiri, melaksanakan badal sendiri, lalu mau minta sertifikat sendiri, yang jelas yang pertama, kalaupun dia mau mesti harus dicetak sama kita, itu harganya 25.000 Ustadz. Nanti silakan daftarkan melalui WA yang akan kita share nanti Ustadz. Nanti pas dibagikan di bandara insya Allah. Yang jelas dilaporkan dulu Ustadz, tetap melapor bahwasanya saya melaksanakan badal sendiri, tapi saya butuh sertifikatnya misalnya kayak gitu. Nanti di WA kan ke grup, ke nomor yang tertera di player badal umroh Ustaz. Itu kalau untuk masalah sertifikat tadi Ustaz.
Aman ya Ustadz Roy ini ya. Insya Allah. Yang membadalkan sendiri ya 25.000 insya Allah. Kalau yang 2 juta itu jamaah kita ya, jamaah kita namun meminta jasa kita untuk membadalkan. Ya ini insya Allah sudah langsung include sertifikat insya Allah. Aman. Assalamualaikum, izin nanya Ustaz. Silakan Ustaz, Ustaz Ridwan, silakan Ustaz. Ya. Bagaimana jika ada teman kita misalnya ya, jamaah kita, tapi dia tidak berangkat umroh, tapi dia minta bantu badal. Ya. Nah, pertanyaannya itu, jika harganya di bawah 2 juta itu bagaimana Ustaz? Apakah masih kita relevan untuk ambil atau enggak? Gitu Ustaz. Ya. Karena sudah ada kasus ini. Iya, Dia nawar 1 juta. Sama Ustaz, sudah ada juga yang nanya-nanya Ustaz. Iya. Ya, itu sebenarnya tapadol TL-nya Ustaz ya. Kalau mau laksanakan silakan. Yang jelas SOP kita di harga 2 juta sudah dapat sertifikat. Itu Ustaz. Kalau misalnya minta 1 juta, kalau TL-nya ridho, silahkan. Yang jelas tidak mengganggu jadwal bersama jamaahnya Ustaz. Itu Ustaz. Garis bawah itu. Sip, jazakallah. Iya Ustaz. Baik, tafadhol yang lain. Kayaknya tadi Kak Lili. Dikit ini aja Ustaz. Ustaz Ridwan, cuma ini aja karena memang badal umroh itu memang kita fokusnya lebih kepada pelayanan kepada jamaah kita sebenarnya. Karena gitu. Ya masih lebih fokus ke situnya karena kita tidak mau membuka secara gamblang bahwa kita jualan badal gitu ya. Karena sudah banyak yang tanya-tanya itu gitu. Bahkan mohon maaf dari mitra kita itu ada yang tanya Ustaz kayak mana kalau ada yang tidak ikut umroh dengan kita tapi nak badali berapa harganya? Ya, inkasu di Anda kan dia nawar 1 juta gitu kan. Iya, ini khawatirnya kalau terjadi, khawatirnya nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan, Zafanya yang kena Ustaz. Jadi sehingga kita masih fokus pelayanan kepada jamaah kita yang mau membadalkan keluarga. Ya semoga dalam waktu dekat kita udah punya gambaran jelas gitu ya. Udah gambaran jelas, kalau Ustaz Jalil udah nyampaikan juga jadi solusi, tapi harapannya kita fokus aja kepada jamaah kita dulu Ustaz. Kalau seandainya ada memang kasus terjadi nian, ya nanti kita coba bincangkan dengan tim manajemen, dengan pimpinan, apakah Zafa mau juga menjalankan program badal umroh ini kan gitu. Gitu Ustaz. Ya, jazakallah. Jelasannya Ustaz. Ada pula itu mitra nanya kan ujurnya berapa kalau kami dapat badal sekian dari luar kan. Itu peluang-peluang juga Ustaz yang perlu diantisipasi. Betul Ustaz. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Kalau menanggapin yang Ustaz Ridwan tadi ya, kalau menurut Anda untuk menjaga Zafa, jadi tidak ada tawar-menawar Ustaz sebaiknya. Jadi kita resmi saja kalau memang ada yang nanya. Anda juga ada ini yang apa istilahnya mau nitip begitu kan? Ya saya sampaikan bahwa di bisa ditawar lebih murah di luar dari Zafa. Nanti yang kesannya tidak bagus itu Zafanya gitu. Awalnya Zafa itu ngambil keuntungan dari badal itu karena mahal kan seperti itu. Iya, Ustaz. Jadi Anda kira ditetapkan saja. Jadi ya Ustaz. Tapi orang lihatnya itu orang Zafa seperti itu. Kalau anak usul kita tetapkan saja ya harga yang sudah resmi itu kita sepakati gitu. 2 juta itulah gitu. Itu usul aja Ustaz supaya lebih tertib nanti. Iya benar Ustaz. Kalau ada jamaah yang nak lebih dari 2 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu jarang kiai biasanya. Luar biasa kelas kiai ini memang. Kalau sama kiai memang luar biasa. Emang beda sama kiai itu. Paham perjuangan ya Ustaz. Berat itu kan. Namanya ngerjainnya kiai jadi kan lain kan.
Ustaz Jalil, jas Yang lengkap penting dulu. sama-sama TL, jangan saling ganggu itu ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Saling bantu, saling bantu. Ya, ini Ustaz, tambahan Ustaz ya. Ada kan ada TL, ada mutawif Ustaz ya. Kami harapkan dalam hal ini bukan titipan dari tim IT Ustaz. Untuk dokumentasi kalau bisa benar-benar saling mensupport ya Ustaz ya. Jadi contoh ketika kami contohkan ketika TL yang tampil berbicara, harapannya mutawif berjuang mengambil dokumentasi video terbaik. Ketika mutawif yang tampil, TL juga mengambil video foto yang terbaik Ustaz gitu Ustaz ya. Nanti insya Allah dikirimkan ke grup di jamaah. Gitu Ustaz ya. Para TL dan mutawif. Ya Allah, Ustaz. Ya. Dan juga teknisnya itu Ustaz, teknis pengiriman foto itu kalau bisa dijelaskan dulu Ustaz. Contoh Ustaz ya, ada foto-foto ketika city tour ya. City tour contoh di mana lah gitu ya. Kalau bisa ada keterangan teks dulu Ustaz. Keterangannya di mana city tour dijelasin, baru kirim foto-fotonya supaya juga eh, jamaah juga bisa, keluarga juga bisa teredukasi gitu. Jadi juga tim manajemen juga nanti bisa apa mendokumentasikan, menyimpan dengan rapi. Nah, cukup di sana deh, siapa mencet nama? Ada rehab ya? Ah, iya, mulai beres. Tahu ini apa? Udah bodoh emang. Bahasa apa itu Sat? Beda ya. Jangan nama Luar bahasa kerajaan. Kita musi itu. Iya. Mikrofonnya mati. Promosi lagi duaan. Ya dah. Gitu Ustaz, ada lagi Ustaz? Ada Ustaz. Ya kan Ustaz, ada Ustaz. Informasi dari Ali, barusan saya dari sana untuk melaksanakan atau mengambil mikot. Ternyata saat ini Ustaz, kalau dulu diperbolehkan foto bersama atau mengambil sama antara laki-laki dan perempuan, sekarang tidak diperbolehkan Ustaz. Iya Ustaz. Di Bir Ali. Bir Ali ya. Artinya kita hanya bisa mengambil foto laki-laki saja barusan, dan perempuan sama-sama perempuan kayak gitu. Ya. Jadi kesulitan kita untuk memfoto ibu-ibunya jika TL itu laki-laki. Kecuali TL-nya itu perempuan, bisalah foto bersama dengan TL-nya bagi perempuan sama-sama perempuan. Ya. Dan untuk yang laki-laki sama foto itu. Tinggal pakai cadar lah ya Ustaz. Yang barusan di Bir Ali. Ya Ustaz, paham Ustaz. Jadi di sana lebih ketat sekarang. Petugas dari pihak itu lebih banyak sekarang petugas-petugasnya yang saya mengatur jemaah yang ada di Bir Ali. Ya Ustaz. Yang Baik, syukran Ustaz Sahidi sudah berbagi informasi. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu kita izin Ustaz ya. Silakan. Bentar ya Ustaz ya. Ya. Apa Ustaz? Untuk ini sekarang kan ya itu termasuk dinilai ibadah, tapi lagi ngetren tur ke Taif. Nah itu gimana kita ambil sikap? Kalau ke depan Ramadan kami kan panjang. Kemarin tuh sama Ustadz Zaidi ya, alhamdulillah Ustadz Zaidi ya. Jadi sebagian pengen ziarah ke Taif, sebagian tidak. Nah itu minta tolong petunjuk dari kantor, dari manajemen. Gimana? Terima kasih. Baik, tafadhol nih Ustadz. Ustadz Aziz. Ustadz Aziz. Ustadz Aziz. Tanya Ustadz. Keinginan Ustaz Aziz, keinginan. Daeng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk kesempatannya. Mungkin akan menanggapi beberapa poin. Yang pertama mungkin mengenai ini tadi di awal ada yang sudah membaca berita mengenai 700 jamaah yang dari Surabaya ya, itu tidak bisa terbang. Kemudian ada juga yang dari Jakarta itu 3 travel nggak bisa terbang karena visanya tidak keluar. Itu nanti tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Jalil bahwasanya memang pengurusan visa sekarang itu Ustadz memang agak lebih panjang kayak gitu.
Iya. Maksudnya apa? Tadi sebenarnya dari sisi lain itu juga akan menjamin jamaah selama di sana itu aman. Karena hotel itu sebelum berangkat semuanya sudah harus oke. Jadi memang sudah pasti hotelnya sebelum berangkat. Jadi tidak seperti kemarin kan, ada beberapa travel itu pas berangkat baru ngecek kayak gitu. Kalau sekarang nggak bisa kalau untuk perjalanan itu. Jadi memang ada beberapa itu mungkin tidak update informasi sehingga menyamakan alurnya seperti tahun kemarin. Gitu. Memang umroh ini sudah jalan semenjak akhir Juni 2025 itu sudah jalan. Nah, kalau di awal-awal itu sistem itu memang agak belum stabil ya karena efek atau setelah haji ini butuh beberapa penyesuaian. Itu mengenai update terkini untuk mengenai umroh kayak gitu. Mohon doanya Ustaz sekalian. Semoga proses visa setiap grup ini aman. Amin, amin. Amin. Yang ke Taif tadi, Ustaz. Ke Taif. Baik, untuk selanjutnya mengenai badal, kita tiap tahun ini mengingatkan kembali mengenai badal, kemudian apa lagi? Ke Taif itu sebenarnya kita menganjurkan ke TL maupun Mutawif itu sifatnya hanya informatif kayak gitu Ustaz. Informatif. Kemudian kalau jamaahnya mau itu nanti bisa diakomodir kayak gitu. Karena ada beberapa itu ada kasus ada yang contoh yang ke Taif ini pernah ada kasus yang tidak ikut itu protes kayak gitu. Wah itu ada yang ke Taif, kita enggak kayak gitu. Padahal katanya di itinerary itu tidak ada perjalanan seperti itu. Maksudnya sepertinya informasi ini tidak disampaikan secara menyeluruh kayak gitu. Terus ada juga pernah kasus itu lapor sama kami, kok itu ada ke Taif, kami kok tidak tahu kayak gitu. Jadi silakan Ustaz sekalian, kalau ada seperti ini mau badal kah, boleh kah maupun apalagi satu lagi ke Taif itu silakan disampaikan, dijelaskan kayak gitu. Kalau mungkin ada sirahnya yang bikin menarik sehingga jamaah mau itu lebih bagus juga. Kemudian untuk saat ini kita belum secara menyeluruh ada free Taif Ustaz. Jadi ini nanti sifatnya ada biaya tambahan gitu Ustaz. Sehingga nanti ada pembiayanya itu sewa bus sama nanti makannya di sana. Nanti tinggal dicek harganya sama Ustadz Mutawif kita ya atau tim Saudi nanti akan memastikan harganya. Itu mengenai beberapa ini tadi ya baik badal maupun city tour tambahan baik di Madinah maupun di kota Makkah. Jadi cukup. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakallah. Afwan Ustaz. Baik. Jazakumullah Ustaz Ajis. Yang lain kalau ada mau ditanyakan atau mau didiskusikan, tafadhol. Nggak dibuka. Dikit ini aja, Ustaz. Dikit nambahin aja, Ustaz ya. Tafadhol, Ustaz. Ini Anda langsung buka ini, Ustaz. Mungkin kelihatan ya, Anda buka slide gambaran itinerary ya. Itinerary kan sudah dibuka, Ustaz ya. Sudah. Itinerary kan yang ini pakai 12 hari ya. 12 hari itu kan ada yang contoh pakai 12 hari termasuk 13. Nah, contoh di hari ke-9 ini Ustaz ya. Di hari ke-9 ini kan berarti di Mekah Ustaz ya. Ya. Di hari ke-9 di sini kan sengaja kami tuliskan ada agenda mandiri jamaah ya. Ada agenda mandiri jamaah. Kalaupun tidak ada sebuah request dari jamaah yang kalau request kan artinya kalau ada biaya ditanggung oleh jamaah gitu ya. Gitu Ustaz ya. Maka bisa mengikuti agenda yang sudah dibuat. Kalaupun contoh tadi udah disampaikan oleh Aziz sebuah informasi ya kita menggambarkan tentang ada Taif. Kalaupun seandainya ternyata ada banyak jamaah yang meminta ke sana, contoh mungkin separuh gitu ya dari 45 jamaah itu ternyata ada 25, ya sebenarnya bisa difasilitasi ya bisa saja difasilitasi. Namun catatannya gini Ustaz, kami lebih kepada catatannya jangan sampai TL sama Mutawif sama-sama ikut ke Taif. Kalau seandainya tidak semua jamaah berangkat. Gitu ya. Artinya ada yang berangkat, ada yang tidak. Untuk apa? Untuk tetap bisa memastikan membimbing jamaah yang tidak berangkat. Gitu Ustaz ya.
pengecualian contoh kayak jamaah di Padang. Di Padang itu beda, di Padang itu spesial khusus karena semua jamaah yang berangkat semuanya menginginkan ke Taif. Makanya ada di flyernya umroh sekaligus apa? Sekaligus ke Taif. Karena memang satu grupnya itu kompak mau ke Taif dengan biaya yang sudah di apa takatin gitu, Ustaz. Itu gambaran Ustaz ya. Gambaran. Jadi kalaupun nanti ternyata ada contoh nanti ternyata satu grup itu setengahnya mau ke sana, ya bisa difasilitasi ya dengan catatan tidak semua pembimbing ikut. Jadi ada yang tinggal tetap gitu Ustaz. Itu cuma aja Ustaz. Tadi udah komplek juga disampaikan oleh Aziz. Insya Allah. Baik, Ustaz Andi Herman Baso atas jawabannya. 10 menit lagi Ustaz ya. Ya, Jam 10. Saudi mau sholat maghrib kayaknya. Oke, siap Ustaz. Oh iya Ustaz, itu apa sudah ditanggapi Ustaz? Yang mana Ustaz? Yang dari Ustaz Irwan, kalau misalnya di lokasi jemaah ingin request kamar berdua, apakah masih bisa kalau sudah di Madinah atau di Mekah? Itu Ustaz. Jalil sama Aziz ini urusannya nih. Repot ini nggak bisa kayaknya itu kayaknya. Mana? Iya, harus dari Palembang seharusnya Ustaz. Ayo oke. Iya, Ustaz. Itu kalau Ana menyarankan Hamin 25 sebelum berangkatan Ustaz, karena kita Hamin itu apa namanya itu? Hamin 17 itu kita sudah mulai proses pisah. Iya. Betul. Proses pisah. Karena proses pisah sekarang itu dari awal upload sampai ke mau pisah atau keluar pisah itu sekarang semingguan Ustaz waktunya. Lama. Enggak kayak tahun musim kemarin, hari ini upload, besok pagi udah keluar pisahnya. Nah itu. Makanya kita, dan ini ketika mau upload pisah, seperti yang Anda sampaikan tadi, itu mesti ada jumlah jamaah harus sesuai dengan jumlah bed hotel yang disediakan. Dan komposisi sesuai juga dengan invoice yang kita pesan. Sekarang ini aja kita diminta invoice pelunasan setelah untuk kepastian hotel tersebut. Makanya sedikit agak repot. Makanya kalau ada jamaah yang mau pesan kamar, tolong dipastikan bahwasanya sebulan sebelum kalau bisa untuk yang Dibuka mau pintunya. Mobilnya ada teman digedor berapa kamar kali. berdua, bertiga ataupun berempat gitu Ustaz. Iya betul. Soalnya sering terjadi juga itu Ustaz. Sampai di Mekah, di Madinah atau di Mekah. Baru request minta berdua. Ya, besok kami jam 8. Iya, Ustaz, itu Ustaz. Makanya kita repot kalau misalnya kita kami besok jam 8 sekarang Pak. ini. Baik. Tahu juga rumahnya. Makasih Pak Aris ya. Mari. Makasih. Iya, Pak. Makasih. Di luar juga Ustaz Irwan. Ya, nanti Ana coba japri. Oke, siap. Ya, Ustaz. Lanjut Ustaz. Baik. Jazakumullah Ustaz Andi Jalil atas jawabannya. Ini ada masukan. Ustaz Irwan sudah jawabannya. Tafadhol yang lain kalau ada yang mau disampaikan kembali atau ada yang ingin ditanyakan. Dari Mutawif kita, Mutawif mana? Mutawif. Tadi Ustaz Saidi sudah. Ustaz Jafar mungkin. Ustaz Jafar, Ustaz Sodik, Ustaz Bahrum, Ustaz Adam. Ya, Kayaknya Ustaz Adam lagi naik pesawat ini. Oh, Ustaz Jawad. Udah nggak sabar nunggu jamaah itu. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya cukup ya? Baik. Ada lagi mau ditanyakan nih Ustaz? Diingatkan itu Ustaz ya. Diingatkan itu harapannya Hamin 2 keberangkatan Ustaz ya. Silakan buat apa briefing sendiri hataman Al-Qur'an ya Ustaz ya. Sekaligus mungkin ini silakan setiap keberangkatan ya, setiap keberangkatan Hamin 2. Nanti linknya sudah dibuatkan sama bidang umroh, link untuk link Zoom-nya. Jadi silakan TL-nya berbagi tugas, ada yang MC, ada yang tausiah atau kayak mana silakan. Sekaligus memastikan untuk keberangkatan Ustaz.
Ini Ustaz, masalah tasyrik bagaimana Ustaz? Tasyrik Raudah Ustaz. Tasrek Raudah. Apakah tahun ini ya? Apakah tahun ini ya harus ya mana mah ada kendala atau gimana? Ini jemaah biasanya kalau nggak dapat ke Raudah Ustaz, aduh, agak ngomel-ngomel gitu Ustaz. Agak lesu. Ini seharusnya dengan sistem yang semakin ketat kayak gini, harapan kita memang benar-benar sudah lebih baik dibanding tahun yang lalu ya. Karena sistem, Iya Ustaz. seharusnya Harus itu. ya kita berharap gitu Ustaz ya. Dengan sistem yang semakin ketat ini, idealnya tasreng nggak ada lagi masalah seharusnya. Seharusnya ya, kita berharap semoga sesuai dengan harapan gitu. Allah, amin, amin. Ustaz. Doanya aja Ustaz, mudah-mudahan langsung Ustaz lancar. Amin. Seperti tahun kemarin. Iya, Ustaz. Amin. Iya. Iya, karena tahun kemarin kan ada yang masuk, ada yang tidak. Iya, Ustaz. Itu tergantung sistem juga Ustaz. Itu bukan dari manajemen atau dari PJ Saudi. Benar. Itu tergantung dari sistem Saudinya Ustaz. Ya, kita harus menekan. Iya. Baik, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, saat ini sudah menunjukkan 10 kurang 11 menit. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi mungkin dari Ustadz Aan. Ustadz Herwandi Aan. Ustadz Kabir, Ustadz Aan. Ustadz Saidi. Ustadz Kabir. Iya. Kopinya habis itu. Ini Ustadz Abdul Hadi gabung ya, Ustadz Abdul Hadi PJ Madinah. Ada ya? Nggak ada. Lagi di pesawat kan. Pesawat. Ini minta tolong ya Ustadz, minta tolong ketika sudah H-7 harap benar-benar bisa fokus di grup Ustadz ya, di grup koordinasi TL keberangkatan dan grup jamaah Ustadz ya. H-7 udah mulai benar-benar fokus karena kami memberikan share penerapan spiritual journey itu di pagi hari atau sore hari Ustadz. Jadi di sore hari itu harap di share di grup atau malam termasuk di paginya. Sisanya itu adalah Pagi jam berapa Ustaz? kalau pagi biasanya Ustaz sekitar jam 6, jam 7 atau kalau sore jam 5-an, jam 5. Jadi membagi waktu itu aja cuma. Sisanya silakan ya kondisikan grupnya masing-masing lah. Gitu Ustaz. Berarti kalau Ustadz Andi kalau jam 5 atau jam 6 berarti di Saudi masih nggak malam nih. Iya kita tembak fokusnya kepada TL yang bertugas Ustaz. Ya makanya Mutawif mendampingi, mengimbangi aja, menyesuaikan waktu. Karena kan jamaahnya belum berangkat ya, jadi menyesuaikan waktu Indonesianya. Baik, siap Ustaz. Gitu Ustaz. Baik, yang lain ada lagi 4 menit lagi akan kita akhiri Zoom meeting kita. Ada yang ingin ditanyakan? Masalah keberangkatan aman Ustaz ya, tanggal 13 ya. Kita udah sepakat kemarin udah menyampaikan harapan jam 4 semuanya udah kumpul semua di bandara tuh. Oh iya Ustaz, ada nih Ustaz, satu lagi Ustaz. Untuk yang Mahaba, yang di Hotel Mekah, Le Meridin, itu mohon disiapkan dengan emailnya Ustaz ya. Email jemaah. Email jemaah Ustaz, kalau nggak ada pinjam dulu punya manajemen. Atau punya TL. Soal sekarang kewajiban itu Ustaz. Masya Allah. Siap. Yang di Meridin, yang Mahaba. Kasihan tukang checkingnya nanti. Itu selesai sama Ustaz Aziz itu gampang itu. Oh, ada bacanya Ustaz Aziz. Kalau di Giran Al-Masaidah Ustaz ya? Ya Ustaz. Kalau yang di Giran Al-Masaidah ya? Oh aman. Yang di Meridin Ustaz. Di Giran Al-Masaidah insyaallah Ustaz aman. Siap. Biasanya kalau Grand Almasa itu pas makannya aja ya pakai tanda kartu ya. Oh, pakai barcode ya. Oh Ya, iya. Betul pakai barcode. Dan kalau bisa Ustaz diusahakan untuk TL dan Mutawif keberangkatan dari Madinah itu sekiranya jam 9:30 paling lambat sudah nyampe di Hotel Grand Al-Masa ya. Untuk di Grand Al-Masa. Soalnya kalau di situ cateringnya Ustaz. Yang kredit Ustaz. Jam 9:30 mungkin lewat sudah nggak bisa
masuk ke restoran. Jadi Setengah kalau bisa di 10 rest area malam, Ustaz. mungkin Malam. kalau bisa misalnya nggak usah berhenti rest area, boleh nggak apa-apa. Untuk itu mungkin berhenti sebentar untuk mungkin jamaah yang mau ke kamar Toilet. kecil, ke toilet, nggak apa-apa. Soalnya sering terjadi di Grand Almasa itu nggak dapat makan malam. Aman, Zat, aman, Zat. Kalau di Interneri itu maghrib udah sampai, Zat. Iya. Madinah, Mekah. Siap. Baik, ada lagi nih? Kalau tidak ada, mungkin akan kita akhiri. Ustaz Kiai Ustaz Wahidi Ibrahim akan memimpin doa. Kalau tidak ada lagi, 1 menit lagi kita akan akhiri. Ustaz Wahidi Ibrahim masih berada di Zoom, Ustaz? Masih di perjalanan. Sudah mulai teler. Insya Allah. Ada, Zat. Pimpin doa, Zat. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan akhiri saja Zoom meeting kita dengan berdoa. Insya Allah akan disampaikan oleh kita semua, Kiai Syahidi Ibrahim. Kepada Ustaz Syahidi Ibrahim, waktu dan tempat kami persilakan. Suhaili Ibrahim. Syahidi. Ya. Syahidi. Salam kenal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Alhamdulillah ila sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله ومقداره العظيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا قضيت ولا مسافرا إلا وصلت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا خصوصا لسفرنا في العمرة الآتية. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير أجمعين
اللهم ربي يسر آمين ولا تعسر ربي أتمم بالخير أجمعين اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Kiai Ustadz Sahili Ibrahim yang telah memimpin doa tadi. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rangkaian umroh kita yang akan kita laksanakan di bulan Juli Allah memudahkan, Allah melancarkan sebagaimana doa Kiai Ustadz Sahili Ibrahim tadi. Amin ya rabbal alamin. 1 menit menjelang pukul 10. Alhamdulillah kita akan akhiri Zoom meeting kita. Briefing tour leader dan mutawif akan kita tutup. Mari kita sama-sama kita lepas alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafatul hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya yang sama-sama hadir dalam meeting ini. Mudah-mudahan ini bagian dari persiapan kita menjadi pelayan tamu-tamunya Allah SWT, dan mudah-mudahan ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Kami selaku MC mohon maaf bila ada khilaf dan salah, dan terima kasih kepada manajemen yang telah mempercayakan kami sebagai MC. Kami akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Jakarta, ketemu Pak Presiden. Kalau ada kata-kata kami yang salah, 100%. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, sebelum ditutup, satu video manasik akbar yang sudah kita laksanakan 2 pekan yang lalu, Ustaz ya. Mau yang keluar boleh Ustaz? Jangan menutup aja di sini. Kita akan mengikuti manasik akbar jamaah umroh tahun 1447 Hijriah Zafatul Indonesia. Sekali lagi beri aplaus yang meriah. Semoga amanah ini dapat kami jalankan sebaik-baiknya, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat menjalankan ibadah umroh dan berhasil mendapatkan predikat umroh yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kalau ingin berangkat haji dan umroh berkah, Zapa Mulia Mandri Travelnya. Baik Ustaz, kita tutup Ustaz ya. Oke, siap Ustaz. 4, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.